Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga selalu dalam kondisi yang sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat pagi waktu Tunisia dan selamat musim dingin. Jadi akan selalu dingin dan terus dingin cuacanya, suhunya akan terus menurun seperti itu di Tunisia. Dan teman-teman, ini adalah video yang keempat yang saya buat yang menceritakan mengenai pengalaman saya mengajar di program internasionalisasi bahasa Indonesia yang dikoordinir oleh PPSDK dari Badan Bahasa. Dan ini adalah penugasan saya di Tunisia. Dan sebelum misalkan teman-teman menemukan video ini secara langsung, saya sarankan untuk kembali kepada video yang pertama. Video pertama ini mengenai internasionalisasi bahasa Indonesia, supaya Anda tahu latar belakang dari program atau pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia di luar negeri. Jadi langsung saja, pada tahun 2019, saya kembali dipercaya oleh PPSDK untuk kembali bertugas di Tunisia. Periode penugasannya adalah 15 Maret 2019 sampai berakhirnya tanggal 31 Mei 2019. Jadi periode ini adalah periode awal. Jadi kalau misalkan di PPSDK itu berapa kali pengiriman, biasanya dalam 1 tahun bermacam-macam. Kalau di negara-negara tertentu, kalau di Tunisia itu ada dua. Itu bergantung dengan jumlah semester. Kalau misalkan di tempat lain, misalkan tempat pembelajarannya banyak, seperti di Mesir ada 4 kali, jadi bisa saja 3 sampai 4 kali pengiriman pengajar bahasa Indonesia di sana. Dan di negara yang lain pun juga berbeda. Pada tahun 2019, ketika saya ditugaskan kembali di Tunisia, saya masih sama mengajar di Universitas SUS. Universitas SUS. Dan saya juga mengajar di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tunis. Selain itu, saya juga mengajar di kelas privat. Jadi, nanti ada ceritanya kenapa tiba-tiba kok ada kelas privat. Sementara ketika kita melaksanakan pembelajaran apapun, baik kursus maupun rumah baca seperti itu di Tunisia, itu sulit ya, karena berkaitan dengan aturan pendidikan, bahwa pendidikan hanya boleh dilaksanakan di ruang pembelajaran atau di lembaga-lembaga pembelajaran. Masih sama, karena saya ditugaskan di Universitas SUS, maka kelasnya periode pembelajarannya juga sama. Ada 2 periode pembelajaran, ada semester ganjil dan semester genap seperti itu ya. Jumlah pada tahun ini juga pembelajarannya jauh lebih sedikit. Kenapa? Karena mahasiswa atau departemen yang sebelumnya ada 2 departemen, ada departemen bahasa Arab dan departemen sejarah. Pada saat itu pimpinan fakultas memutuskan untuk eh, apa ya, pembelajaran bahasa Indonesianya hanya dilaksanakan di departemen sejarah. Di departemen bahasa Arab itu karena apa ya, tidak banyak mahasiswa yang bisa ikut karena pada saat itu ada kegiatan di luar kampus seperti magang seperti itu ya. Maka dari itu ada 20 mahasiswa dari Departemen Sejarah yang mengikuti pembelajaran. Ada 4 kelas, artinya 4 kelas. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang sudah belajar bahasa Indonesia di periode-periode sebelumnya, termasuk periode saya, itu dia ya sudah ada di level atasnya, seperti B1 ataupun B2. Sementara ada mahasiswa-mahasiswa baru yang mengikuti kelas bahasa Indonesia, dia statusnya masih di level A1 dan A2.
Masih sama dengan alasan orang Tunisia belajar bahasa Indonesia itu bervariasi karena faktor pendidikan, beasiswa di Indonesia, belajar di Indonesia, dan juga eh, faktor mata kuliah pilihan ya, mata kuliah pilihan yang harus mereka ambil selain bahasa Latin dan bahasa Ibrani yang saya sampaikan di video sebelumnya. Suka duka mengajar di Tunisia pada tahun 2019 ini memang yang saya rasakan jauh lebih berbeda ya dibandingkan pada tahun 2017. Kenapa? Karena pada tahun ini banyak e-drop. E-drop itu adalah eh, dari bahasa Arab. Saya jelaskan dulu ya. Jadi e-drop ini dari bahasa Arab, kalau teman-teman tahunya seperti Doroba, ya Drubu, Dorban, dan lain sebagainya, maka ini adalah yang artinya memukul ya. Memukul ini digunakan, kosakata ini digunakan untuk arti melawan. Jadi melawan kebijakan-kebijakan pemerintah. Pada tahun ini banyak sekali aksi protes yang dilakukan oleh mahasiswa seperti itu, khususnya mahasiswa humaniora ya, humaniora. Jadi seperti mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Bahasa, Fakultas Sastra seperti itu, dan Fakultas Sosial lainnya. Mereka memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memberikan jaminan bagi lulusan program studi atau departemen-departemen ini untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi karena saya pikir ini faktornya adalah eh, budaya Arab yang begitu keras ya. Jadi apa yang mereka pahami, jaminan-jaminan seperti itu ya sama saja seperti di Indonesia. Mungkin lulusan-lulusan sastra misalkan di Indonesia ya ruang-ruang ruang pekerjaannya ya selain menjadi sastrawan, penulis buku dan lain sebagainya ya banyak seperti itu ya. Tapi tidak dijamin oleh pemerintah. Jadi kita bisa secara kreatif itu menciptakan ruang-ruang kita sendiri. Sementara di Tunisia mereka selalu butuh jaminan pekerjaan yang bisa mereka dapatkan setelah lulus ini apa? Mereka lulus mau jadi apa? Kalau di Indonesia ya kita bisa saja, misalkan lulusan sastra bisa saja jadi pegawai bank, bisa saja. Tapi kalau di sini regulasinya berbeda, jadi seperti itu. Maka dari itu mereka pada saat itu melakukan e-drop atau protes, dan protes ini dilaksanakan selama 1 bulan. Jadi periode saya dari bulan Maret, April, Mei e-drop ini dilaksanakan hampir setiap hari dan berlangsung kurang lebih 1 bulanan. Jadi dalam 1 bulanan ini saya hampir ketika di Tunisia pada saat itu seperti tidak ada kelas yang bisa saya laksanakan. Karena apa? Eh, Sebenarnya pada saat itu saya ingin memaksakan mahasiswa untuk tetap masuk. Ayo masuk saja belajar bahasa Indonesia dengan saya seperti itu. Tapi apa yang saya ekspektasikan memang tidak bisa bisa sejalan dengan apa yang mereka inginkan karena eh, apa ya unek-unek seperti itu pikiran-pikiran mereka mengenai masa depan mereka itu masih menjadi hal-hal yang penting dan mereka sudah tidak bisa berpikir kalau misalkan diajak untuk belajar. Maka dari itu di semua fakultas humaniora seperti itu di Tunisia ada e-dropnya dan itu memang terbukti juga ketika ada di Tunis di Universitas Zaitunah yang banyak mahasiswa Indonesia. Ketika saya bertemu dengan teman-teman mahasiswa dari Indonesia yang kuliah di Zaitunah, mereka juga merasa menjadi korban. Artinya menjadi korban, mereka ya merasa ini bukan bagian atau kepentingan mereka, urgensi mereka sebagai orang Indonesia yang belajar di Indonesia. Tapi karena aksi e-drop ini, ya mereka harus merelakan waktu pembelajarannya hilang begitu saja karena aksi protes yang dilaksanakan oleh mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia. Jadi seperti itu. Ketika
pelaksanaan e-drop saya sudah beberapa kali pergi ke kampus, tetap pergi ke kampus, kemudian tidak ada mahasiswa, sepi seperti itu. Dan saya selalu datang ke kantor akademik seperti itu, kapan ini kira-kira e-drop ini akan berakhir, dan mereka hanya menjawab wallahu a'lam seperti itu. Artinya mereka juga pasrah, mereka juga tidak tahu harus berbuat apa ya, karena budaya Arab yang keras, jadi daripada eh, dilawan dengan protes yang sama, artinya sama-sama memukul, akhirnya ya bisa saja pecah seperti itu ya, analoginya. Maka dari itu universitas tidak memutuskan untuk memaksa mahasiswa tetap masuk, jadi membiarkan mahasiswa tetap melaksanakan e-drop ini. Jadi seperti itu ceritanya. Jadi di penugasan tahun 2019 memang ceritanya jauh berbeda dengan 2017. Nah, karena ada latar belakang e-drop inilah yang membuat saya kemudian di tampilan sebelumnya ada kelas privat. Ada kelas privat dan ada kelas di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Alhamdulillah pada saat itu Kedutaan Republik Indonesia itu membuka kelas untuk mahasiswa-mahasiswa yang mendapatkan beasiswa Dharma Siswa dan KNB seperti itu ya. Jadi KNB atau Kemitraan Negara Berkembang. Jadi ketika di Universitas SUS tidak ada pembelajaran seperti itu, maka saya akan pergi ke Tunis. Jadi perjalanan ke Tunis dari SUS itu sekitar 2 jaman, 2 sampai 3 jam menggunakan Luwaj. Luwaj ini adalah kendaraan transportasi kalau yang di Indonesia sekarang modelnya seperti HiAce terbaru seperti itu. HiAce ya tidak yang terbaru yang besar ya, bukan, tapi lebih ukurannya lebih besar yang daripada yang terbaru hari ini. Jadi seperti itu, kemudian itu transportasi antar provinsi. Jadi menggunakan luas sekitar 2 sampai 3 jam. Dan pembelajarannya, alhamdulillah ketika melaksanakan kelas di KBRI, ada sekitar, kalau yang diterima itu ada sekitar 15 kalau tidak salah. Tapi yang mengikuti pembelajaran hanya sekitar 7 sampai 8 orang. Nah, dari foto-foto ini saya akan menceritakan satu persatu pengalaman mengajar di Tunisia. Nah, ini adalah foto lembaga yang di video sebelumnya sudah saya sampaikan. Ini adalah kelas di level atas, paling atas. Mereka sudah mengikuti kelas dengan saya dari tahun 2017, otomatis mereka ada di level atas, termasuk ini. Ini ada di B2, maaf, ini B1 dan ini B2. Yang ini adalah uh, mahasiswa dari yang ada di KBRI. Ini ada di KBRI. Jadi yang ini ada di KBRI. Nah, kenapa ini ada anak kecil yang saya ajar? Ceritanya seperti ini. Pada saat penugasan saya seperti itu yang saya ceritakan tadi ada e-drop, maka saya banyak kegiatan pengajarannya tidak ada. Artinya ya karena tidak bisa, saya tidak bisa memaksakan itu, memaksa mahasiswa untuk masuk tidak bisa seperti yang saya sampaikan tadi, karena mahasiswa sedang galau seperti itu, membutuhkan waktu untuk belajar seperti itu, atau membutuhkan waktu untuk melakukan protes terhadap pemerintah. Maka ketika saya tidak ada kelas, saya mengajak uh, anak dari pemilik apartemen saya untuk belajar bahasa Indonesia karena dia belajar bahasa Inggris di SD-nya. Jadi, ayo saya ajar, tidak apa-apa. Saya ajar. Jadi ini sedikit lucu. Jadi, tapi alhamdulillah ya, artinya alhamdulillah dia karena belajar bahasa Inggris ya, sudah belajar bahasa, dan orang Tunisia itu penutur dwi bahasawan. Mereka selain bertutur dengan menggunakan bahasa Arab, mereka juga mahir bahasa Perancis karena penjajahan Perancis di sini sampai dari tahun 56. Jadi, maka dari itu, selain di bahasawan, anak ini juga bisa berbahasa Inggris karena belajar bahasa Inggris di sekolahnya.
Jadi ketika dia belajar bahasa Indonesia, sangat mudah menerima bahasa Indonesia itu. Meskipun tidak ada urgensi apapun bagi dia untuk belajar bahasa Indonesia ya. Karena ya saya hanya mengajak, ayo saya ajar. Seperti itu. Dan alhamdulillah dia ikut dengan adiknya ini. Jadi ini, dan ini adalah kelas yang saya sampaikan tadi di KBRI, ini adalah mahasiswa dan mahasiswa dan KNB seperti itu. Jadi kelasnya 1 minggu itu satu kali, satu kali. Dan ini adalah mahasiswa dari SUS, kelas privat yang saya sampaikan tadi. Jadi sebenarnya dia belajar di KBRI juga. Tapi karena faktornya adalah uh, jauh juga, jaraknya jauh seperti itu, maka saya sampaikan kepada dia, lebih baik tidak perlu ke KBRI, jadi saya bisa mengajar Anda di SUS. Jadi seperti itu, karena saya juga tinggal di SUS, dan dia juga tinggal dan bekerja di SUS, maka dari itu saya bisa mengajar dia di SUS seperti itu. Jadi ini adalah cita-cita saya ketika mengajar bahasa Indonesia di eh, Tunisia pada periode penugasan 2019. Banyak kisah kisah ininya ya, kisah dramanya ya. Jadi saya masih ingat juga. Jadi selain selain ini ya, ketika saya datang tahun 2019 itu ketika ada tragedi di Selandia Baru, ketika ada orang datang ke masjid kemudian menembaki semua jamaah. Dan ketika saya datang ke Tunisia, saya pergi ke masjid yang tahun 2017 tempat saya sholat. Dan saya sangat mengenal tempat itu, sangat kenal semua jamaah dan imamnya, khatibnya, bilalnya, muazinnya. Maka ketika ya saya merasa apa ya, kalau Jawanya itu kelangenan seperti itu. Memori saya teringat kembali. Kemudian saya ambil HP setelah sholat, saya foto dari belakang. Kemudian saya berzikir, sholat selesai, saya pulang. Keluar dari masjid, saya langsung dipegang oleh seorang yang saya tidak kenal sebelumnya. Pada saat itu ya mungkin karena suasananya masih suasana yang mencekam ya, karena ada tragedi itu, maka pada saat itu mungkin saya dianggap uh, teroris ya. Mungkin teroris seperti itu karena mungkin merasa kenapa orang ini, orang asing ini kok foto-foto seperti itu. Dan saya jelaskan bahwa ini ya, hanya saya disuruh hapus dan lain sebagainya. Saya menjelaskan dan ya, foto saja dan lain sebagainya, dan ada orang yang kenal saya dan tidak apa-apa itu orang orang yang jamaah di sini, orang Indonesia dan dia Muslim. Jadi alhamdulillah saya dilepaskan seperti itu. Jadi itu adalah cerita-cerita yang ya, yang bisa saya bagi di video ini, dan saya eh, berterima kasih kembali kepada pihak-pihak, rekan-rekan dari PPSDK, Mas Daud almarhum, semoga Allah eh, menerima segala amal perbuatan baik beliau dan mengampuni dosa-dosa beliau. Beliau yang membantu saya dalam penugasan ini pada saat itu. Kemudian termasuk Mas Fadil, dan terima kasih juga kepada semua rekan-rekan termasuk orang Tunisia yang membantu saya mendapatkan apartemen baru dan lain sebagainya, dan pihak-pihak KBRI yang terlibat, dan Sosbud Bu Merita dan Mas Aris dan Pak Ikram Sabakti yang pada saat itu masih menjabat sebagai duta besar. Dan saya doakan semuanya semoga dalam kondisi yang sehat, termasuk mahasiswa-mahasiswa saya yang masih belajar bahasa Indonesia. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Jadi terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.